Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Hari ini 16 Oktober 2022 bersamaan hari Minggu biasa ke-29. Kita bertemu lagi dalam audio santapan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dipetik daripada Lukas bab 18 ayat 1 hingga 8. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Kudus Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan sesuatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, tema pembacaan pada minggu ini ialah kesetiaan berdoa. Kita berhubung dengan Tuhan dengan kita berdoa. Sementara Tuhan menghubungi kita pula melalui firman-Nya yang kita baca atau yang kita dengar daripada padri, katekis, atau daripada seorang yang pembawa renungan firman Tuhan. Dalam pembacaan Injil hari ini, kita diajar tentang hidup berdoa. Yesus telah menegaskan melalui perumpamaan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, sebagaimana seorang janda di dalam pembacaan Injil menghadapi hakim yang sombong itu. Terus menerus dan tanpa berhenti, sehingga hati hakim itu mengubah pikirannya dengan membantu
janda tersebut. Demikian juga dengan doa. Contohnya, Musa sendiri berdoa sepanjang hari untuk menentang kaum Amalek, sehingga Musa mengangkat tongkatnya dan ditopang oleh Harun dan Hur. Saat Musa mengangkat tongkatnya terus-menerus, maka orang Israel pun berhasil menjatuhkan orang Amalek. Inilah kesan luar biasa, hasil daripada kesan kesetiaan dan doa oleh Musa pada ketika itu. Saudara dan saudari, kehidupan rohani kita hanya berkembang saat kita setia dan berpegang teguh pada rutin hidup berdoa, membaca firman Tuhan, dan berbuat kasih. Memang sering kali pada kebiasaan pengalaman hidup kita menjemukan, sehingga kita jatuh dalam kelemahan dan dosa. Karena kita berjalan dalam kehidupan tanpa ada penghayatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Namun, itulah kodrat manusia yang harus kita hadapi dan kita harus lawan. Saat kita menyadari kelemahan kodrat kita, kita akhirnya sadar bahwa yang harus kita pegang bukanlah suasana hati kita, tetapi kemahuan dan keteguhan iman dan keteguhan untuk mendisiplinkan diri kita. Saudara dan saudari, jika kita betul-betul setia dan tekun dalam doa dan berbuat kasih, kita akan mendapat kebahagiaan ketika Yesus menemukan iman yang hidup di dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.